Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Meranti dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf 2 dengan NIM 19304049. Pada hari ini, saya akan menanyakan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema ruang lingkup komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Menurut William C. Hemstreet dan Wayne Morlin Beatty dalam bukunya yang berjudul Business Communication Principle and Method, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku tindakan. Yang kedua itu bentuk dasar komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Contohnya, yang pertama, membuat dan mengirimkan pengantar barang ke suatu perusahaan. Yang kedua, membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah sebagai alat berkomunikasi. Kemudian, ada pun contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama itu tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati, dan penghormatan. Yang kedua, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir. Yang ketiga, berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang melamun. Kemudian materi selanjutnya yaitu bagaimana proses memperbaiki komunikasi bisnis. Yang pertama ada persepsi, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga ada kredibilitas, dan yang keempat ada pengendalian, serta yang terakhir ada keharmonisan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi bisnis. Menurut Cortland L. Buff dan John V. Tillis dalam bukunya Business Communication Today 6th Edition, proses komunikasi terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga itu pengirim menyampaikan pesan, dan yang keempat penerima menerima pesan, yang kelima penerima menafsirkan pesan, dan yang terakhir yang keenam penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.